Halo sahabat seperjuangan, ketemu lagi dengan Pangeran Jomblo. Kenapa cewek cantik itu cuek guys? Dan cenderungan dari mereka adalah PHP. Teman-teman deketin dia, ada dua kemungkinan. Wah, dia menjauh, dia nolak aku, atau dia menerima aku. Ketika teman-teman datangi dia dan dia menerima, setelah 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, ternyata dia hanya PHP dan teman-teman tiba-tiba down. Seperti semuanya runtuh. Ya, memang kenyataannya begitu teman-teman. Saya bisa memastikan saya bisa bilang mungkin 90% cewek cantik, apalagi dia selebgram, paling cantik di kelas, paling cantik di kampus, paling cantik di SMA, bahkan di SMP atau di SD zaman sekarang ya kan, dia pasti PHP kepada kamu. Soalnya kenapa seperti itu teman-teman? Sebelum lanjut, teman-teman silakan subscribe. Kalau channel ini membantu dunia percintaan Anda, mengapa tidak? Seperti di pasar ya, seperti marketplace, dunia bisnis. Ketika banyak penawaran, ketika banyak permintaan, harga semakin naik. Ya seperti itulah wanita teman-teman, karena dia merasa cantik, dia pastinya bakal dalam tanda kutip menaikkan harganya. Bukan berarti saya akan menilai seseorang dengan harga, enggak. Maksudnya seperti ini loh. Kamu nggak semudah itu akan mendekati aku gitu, dalam hatinya begitu. Terus pertanyaannya, apakah wanita cantik tahu dia cantik? Ya jelas dia tahu guys, ya kan. Setiap hari dia berkaca, semua orang berkaca, cowok cewek berkaca, cowok aja berkaca, apalagi cewek, dia pasti sering berkaca teman-teman. Dan dia sadar kalau wow, aku ini cantik, beautiful, aku paling cantik di kelas ini. Dia sadar, cuma dia tidak mau mengakuinya karena apa? Akan terlihat sombong ya kan. Cewek itu, khususnya cewek cantik ini akan cenderung, oh aku ini baik-baik, aku ini cewek yang baik. Ketika dia keluar, berada di sekitar masyarakat, teman-temannya, dia berusaha bertingkah sesopan mungkin, sebaik mungkin, terlihat semanis mungkin. Tapi dalam hatinya dia tuh tahu, wah aku paling cantik di sini. Maka dari itu dia akan berkata, wow tidak semudah itu mendekati aku, meskipun gayanya manis, sopan, dan lain sebagainya. Itu yang membuat Anda terpikat, bukan? Karena sikapnya yang manis itu Anda terpikat, bukan? Yes, tapi Anda harus sadar ya kan, seperti bunga yang indah, bunga mawar yang indah itu ya kan, indah, ingin memikat semua orang untuk mendekatinya. Tetapi ketika mendekatinya dan kita memetiknya tanpa hati-hati, teman-teman tahu apa? Ya, jari teman-teman berdarah karena banyak durinya di sana. Well, teman-teman, apa yang harus Anda lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Kalau masalahnya begini teman-teman, kalau kita sudah terlanjur jatuh cinta, itu benar-benar menjadi masalah teman-teman. Karena apa? Bagian dalam tubuh manusia ini, kalau kita membicarakan cinta, kita membicarakan pola pikir, dan itu bisa kita rangkum dengan cara psikologis. Kita membicarakan manusia dalam jatuh cinta ini dibagi menjadi 3 bagian ya kan. Kognitif atau pikiran, kedua hati, dan ketiga adalah fisiologis. Fisiologis ini membicarakan mengenai bagaimana bertingkah, berinteraksi dengan satu sama lainnya khususnya ketika kita bertemu dengan gebetan kita. Ya, saya akan membahas itu nanti. Sangat susah sekali kalau teman-teman sudah terlanjur cinta, tetapi kalau teman-teman ingin menaklukkan seseorang atau menghilangkan perasaan yang sudah terlanjur berbunga-bunga ini, ada caranya. Teman-teman bisa lihat di video lain. Kalau teman-teman ingin melihatnya bisa komen juga. Well, kembali lagi, apa yang harus teman-teman lakukan? Tentu saja menjauh. Ya, tidak ada pilihan lagi. Buat apa kita mendekati seseorang yang congkak, bukan? Kalau teman-teman ingin benar-benar menaklukkannya, ada beberapa pendekatan yang bisa dilakukan, dan tidak bisa melakukannya dengan serandom itu. Kita berpikir dengan cara ini, saya akan memberikan ini dan itu, dia akan takluk. Teman-teman tahu apa? Wah, aku akan memberikan dia coklat sebanyak mungkin. Si cewek itu pasti tahu, wah ini bisa dimanfaatin ini. Saya bisa minta coklat setiap hari. Bahkan saya gak minta coklat aja, saya minta candi terbuat dari coklat. Mengapa tidak? Bisa saja karena dia cantik, bukan? Kalau teman-teman belum melangkah lebih jauh, masih dalam proses, wow, cewek itu cantik, aku mau deketin dia. Tunggu dulu teman-teman masih bisa berputar balik. Ada 2 pilihan, menjauh atau mendekati. Kalau teman-teman bersikukuh untuk mendekati, ada tahap yang tidak bisa kita lakukan dengan random, ada triknya teman-teman. Bisa kita bahas nanti. Tapi kalau dalam video ini yang saya tekankan adalah teman-teman masih bisa menahan diri. Tahanlah diri teman-teman, oke? Pada dasarnya semua manusia itu sama. Manusia itu tidak akan merasa puas dan selalu ingin. Masalahnya ini kita membicarakan cewek cantik, dia merasa paling cantik, ya kan? Setelah itu banyak cowok yang mendekati, wow,
dia bakal menyeleksi dong. Ya dong, pastinya dia bakal menyeleksi dong. Oh, si A ini biasa saja, dia baik sih, rapi sih, sopan sih, tapi ya gitu-gitu aja deh. Lah, cowok seperti A ini yang pasti akan tereliminasi lebih dahulu. Si B, ya dia baik sih, sopan, tapi dia bawa sepeda motor ninja. Wah, ini kemungkinan ini boleh ini. Ketika dia bawa sepeda motor ninja dan kelihatan coolnya itu apa? Dia terlihat cuek, bahkan dia bad boy yang seperti ini. Biasanya tipe cewek yang dia bakal suka ini justru seperti ini. Kalau teman-teman sekedar cowok nerd, cowok rumahan, wow, I'm so sorry guys, I have to say this, you got to step back. Kalau teman-teman ingin menjadi ksatria cinta, bisa menaklukkan siapa saja, itu bisa dilakukan teman-teman, dan ada caranya. Di sini saya akan membicarakan beberapa poin-poin yang saya temukan dari artikel dan saya akan membacakannya. Pertama, kenapa dia PHP? Kenapa si cewek PHP? Karena hilangnya sebuah rasa di tengah perjalanan hubungan Anda dalam hal PDKT ini. Jika teman-teman PDKT, si cewek ini di tengah jalan entah kenapa dia ilfeel mungkin, atau banyak faktor yang bisa membuat dia hilang rasanya. Oke, atau mungkin di awalnya memang seneng ya guys, memang seneng, tapi senengnya itu seneng abal-abal ya, seneng yang nggak sungguh-sungguh, tidak sebesar rasa Anda mencintai dia. Dan kedua, banyak pertimbangan. Bukan hal yang baru lagi kalau seorang wanita itu pemikir yang berat ya. Oke, jadi bayangkan saja ketika seorang, misalnya nih, maksud saya misalnya ketika si wanita ini sedang jalan-jalan, milih baju, lihat, selalu mikir-mikir ya kan. Pilihannya banyak, mikirnya banyak. Pilihannya cuma 2, mikirnya juga lama sekali. Ya ini milih baju aja begitu banyak pertimbangan, apalagi milih seorang pasangan ya kan. Jadi di sini memang teman-teman harus memiliki andil yang besar dan bahkan pendekatan yang sangat epic ya kan, sangat epic, sangat manipulatif ya, manipulatif seperti yang akan saya ajarkan di video-video lainnya yang bakal bagaimana caranya mendekati seorang wanita seefektif dan seefisien mungkin. Yang ketiga, masih takut mencoba hubungan lagi. Ya, ini ada hubungannya dengan masa lalunya si wanita ini. Dia takut mencoba sesuatu yang baru lagi karena di masa lalu itu masih belum dia selesaikan di masa sekarang. Dia masih takut, kapok, dan mungkin ya ada pembawaan dari Anda yang sedikit sama dengan mantannya yang membuat dia takut. Nah, di sini ada hal yang harus teman-teman lakukan ya kan. Yang setidaknya bagaimana caranya biar si wanita ini bisa melihat hal baru di dalam diri Anda. Dan lanjut nomor 4, bertemu yang lebih menarik. Nah ini guys, seperti saya terangkan di awal-awal, bukan terlalu membanding-bandingkan dan selalu membanding-bandingkan. Kalau Anda tipe nerd, mohon maaf, saya harus saya katakan sama seperti saya juga. Dulunya saya nerd, tapi ketika saya belajar dan langsung praktek, saya bukan seperti itu lagi. Kalau memang teman-teman ingin jadi seperti itu juga ada caranya. Nerd vs bad boy. Cewek kecenderungan memilih yang bad boy guys, ya kan? Bagaimana bisa begitu? Wow, penjelasannya panjang sekali. Nomor 5 ini sangat miris sekali guys. Kamu hanya pelarian saja. Ya, ternyata setelah kamu memberikan dia coklat, nganter dia kemana-mana, berkorban ini dan itu, mengorbankan segalanya. Yang terpenting dan kasihan sekali ya Anda itu kalau mengorbankan waktu yang seharusnya bisa kamu berikan untuk orang yang terdekat, orang yang peduli sama kamu berikan ke orang lain yang bahkan tidak peduli sama Anda, karena Anda hanya dibuat pelarian saja. Bisa bayangin nggak itu? Memang ketika kita sedang mencintai seseorang, kita tidak mempedulikan fakta itu guys, ya kan? Kita tidak peduli yang penting aku mendapatkan dia, itu yang terpenting. Tetapi ketika kita sadar betapa bodohnya kita di masa lalu, sama saya juga seperti itu guys dulunya. Oke, jadi ya selamat buat teman-teman berjuang melampaui masa-masa sekarang. Kalau misalkan teman-teman sedang di masa-masa seperti ini, saran saya ya begitu. Kalau emang ceweknya ya tidak bisa diperjuangkan, mendingan pergi aja, banyak yang lebih baik, karena cewek itu lebih banyak dari cowok guys ya. Otak kanan dan otak kiri lebih besar andil otak kanan, di mana rasa, emosi itu semua bertanggung jawab dengan apa yang Anda lalui sekarang ini. Maka dari itu
kita harus melatih otak kiri kita ini, dan kita bisa memanfaatkan otak kiri untuk mengendalikan otak kanan. Bagaimana caranya? Seperti saya katakan di awal-awal, ada videonya sendiri guys, panjang dan lebar. Oke, sekian dari aku, Pangeran Zomblo. Don't forget to subscribe guys, comment, share. Ya, share. Mungkin teman-teman bisa membantu teman-teman yang lainnya. Oke, thank you.